Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas materi statistika kelas 8. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Nah, statistika yang akan kita pelajari yang pertama, penyajian data. Nah, ini sudah dipelajari ketika kalian kelas 7. Kemudian ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kemudian ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari pada video berikutnya. Ukuran pemusatan data yang pertama yaitu min atau rata-rata. Nah, berikut ada contoh soal. Nilai ulangan dari sekelompok siswa adalah sebagai berikut. 7, 8, 7, 5, 9, 4, 5, 6, 6, 9, 6, 6. Nah, sekarang kita tentukan nilai minnya atau rata-ratanya. Rumusnya yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, ini X bar sama dengan data pertama ditambah data kedua, ditambah data ketiga, ditambah sampai dengan data terakhir dibagi banyaknya data atau N. Nah, ini data yang sudah diurutkan. Yang pertama 4, itu sebanyak 1, ditambah 5, ditambah 5 sebanyak 2, 5-nya. Kemudian ditambah 6 sebanyak 4, ditambah 7, ada 2 7-nya, 1, 2. Kemudian ditambah 8, dan ditambah 9 sebanyak 2. Kemudian dibagi 12, karena seluruhnya ada 12 nilai. Sama dengan 78 dibagi 12, sama dengan 6,5. Nah, berikut soal cerita min atau rata-rata. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai rata-rata dari seorang siswa lainnya bernama Ani digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-rata ujian matematika dari 40 siswa sekarang adalah 46. Hitunglah berapa nilai Ani. Nah, kita tulis apa yang diketahui dari soal. Yang pertama, jumlahnya 39 siswa berarti N1. Nilai rata-ratanya yaitu 45. Kemudian ditambah seorang siswa N2. Ini jumlahnya 1. Nah, nilai rata-ratanya karena belum diketahui, berarti nilai rata-rata yang kedua yang kita cari. Kemudian, N sama dengan 40, yaitu jumlah seluruh siswa. Nah, ini nilai rata-rata dari jumlah seluruh siswa, yaitu 46. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah nilai dari Ani. Kita masukkan ke dalam rumus min sama dengan jumlah data pertama dikali rata-rata, ditambah jumlah data kedua dikali nilai kedua, dibagi banyaknya data, sama dengan 46, karena di sini sudah ada nilai rata-ratanya. 39 dikali 45 ditambah 1, 1 ini adalah nilai Ani, dikali X2 per 40, sama dengan 46. Nah, 40-nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 46 dikali 40. Nah, ini 39 dikali 45 yaitu 1755 ditambah 1 dikali X2 yaitu X2. X2 sama dengan 46 dikali 40 hasilnya 1840. Nah, ini kita pindah ruaskan ke kanan jadi dikurang 1755. Jadi nilai X2 sama dengan 85. Maka nilai Ani adalah 85. Ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Nah, ini kita ambil contoh soal yang sama. Untuk menentukan median, urutkan dulu dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini data terkecilnya adalah angka 4 dan data terbesarnya adalah angka 9. Nah, kemudian kita cari angka yang paling tengah dengan cara kita coret ujung yang kiri dan ujung yang kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita coret lagi
sampai ketemu angka yang paling tengah. Nah, di sini angka yang paling tengah ada 2 angka, ada 2 data. Kalau misalnya hanya 1 data, berarti itu nilai mediannya. Tapi kalau di sini ada 2 data, berarti nilai mediannya adalah 6 dan 6. Median sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2. Jadi nilai mediannya sama dengan 6. Nah, kita perhatikan contoh yang lain. Ini adalah data ganjil. Ini juga data yang sudah diurutkan. Nah, kita cari nilai yang paling tengah. Kita coret ujung dengan ujung. Kita coret lagi. Nah, data yang paling tengahnya adalah nilai 6. Nah, berarti nilai mediannya, karena hanya ada 1 angka, berarti langsung ketemu nilai mediannya adalah 6. Nah, berarti dapat kita simpulkan rumus median data ganjil sama dengan data ke n ditambah 1 dibagi 2. Nah, di sini datanya berjumlah 9. Ya, ada 9 data. Nah, kita buktikan data ganjil sama dengan data ke n-nya kita ganti 9 ditambah 1 yaitu 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, betul data kelimanya adalah nilainya 6. Nah, kemudian untuk rumus median yang data genap yaitu data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, di sini ada 12 data. Nah, 12 dibagi 2, 6. Berarti data ke 6. Ditambah 12 bagi 2 tambah 1 itu 7. Berarti data ke 6 ditambah data ke 7 dibagi 2. Dan kebetulan ini juga sama data yang telah diurutkan. Data ke 6-nya adalah 6. Dan data ke 7-nya juga 6. Berarti 6 ditambah 6 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Berarti sesuai ya dengan rumus. Kemudian ukuran pemusatan data yang berikutnya yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Kita ambil contoh yang sama. Kita urutkan terlebih dahulu datanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi modusnya langsung ketemu, yaitu adalah 6. Karena sebanyak 4 nilai. Sedangkan yang lain semuanya di bawah 4. Kuartil. Kuartil adalah pembagian data. Nah, kuartil terbagi lagi menjadi kuartil pertama yaitu Q1, kuartil kedua yaitu Q2. Nah, Q2 ini sama dengan median. Kemudian kuartil ketiga itu sama dengan Q3. Kita ambil contoh soal yang sama juga. Kita urutkan dulu datanya. Nah, langkah pertama untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 yaitu kita cari dulu nilai Q2-nya. Q2 itu kan sama dengan median. Berarti kita cari nilai yang paling tengah. Nah, tadi kan di sini ada 12 data dan nilai yang paling tengah itu adalah 6 dan 6. Nah, ini adalah nilai Q2. Q2-nya sama dengan 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kemudian kita cari lagi nilai yang paling tengah antara 4 sampai dengan 6 untuk memperoleh nilai Q1. Nah, kita coret dari 4 sampai 6. Karena Q2-nya itu antara 6 dan 6, berarti 6 ini kita hitung. Kita hitung, kita coret dengan 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian 5 dan 6-nya kita coret lagi. Ya, tersisa nilai 5 dan 6. Nah, ini nilai Q1. Berarti Q1-nya sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2. Sama dengan 5,5. Nah, kemudian untuk Q3, yang 6 ini kita hitung ya. 6 sampai 9, kita cari angka yang paling tengah. Kita coret 6 dan 9, kemudian 7 dan 9. Nah, angka yang paling tengah adalah 7 dan 8. Nah, 7 dan 8 ini adalah nilai Q3. Q3 sama dengan 7 ditambah 8, kemudian kita bagi 2 sama dengan 7,5. Nah, kita perhatikan contoh lain. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 untuk data berikut. Nah, ini data yang pertama, yang A. Kita urutkan terlebih dahulu datanya dari angka terkecil hingga terbesar. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Kemudian kita tentukan dulu Q2-nya nilai yang paling tengah, yaitu di sini angka 5. Ini Q2, langsung Q2 sama dengan 5. Tidak perlu dibagi karena hanya ada satu angka.
Kemudian untuk mencari Q1-nya, nah 2 sampai 4 ini kita cari angka yang paling tengahnya. Kalau 5 nggak usah dihitung karena 5 ini sudah termasuk nilai Q2. Nah, kita cari dari 2 sampai 4 angka yang paling tengahnya yaitu angka 3, ya berarti Q1-nya sama dengan 3. Kemudian ini 6 dan 9 kita coret, ya angka yang paling tengahnya adalah 8, berarti Q3-nya sama dengan 8. Nah, untuk yang B, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ya, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cari dulu nilai yang paling tengah, yaitu nilai Q2. Nilai Q2-nya di sini adalah 6. Nah, kemudian kita cari angka yang paling tengah dari 2 sampai 6. Nah, seperti ini. Nah, berarti angka yang paling tengahnya 3 dan 5. Kalau ada 2 angka, berarti harus kita bagi. Jadi, Q1 sama dengan 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kita cari lagi angka yang paling tengah dari 7 sampai dengan 10. Nah, angka yang paling tengahnya tersisa 8 dan 9. Berarti Q3-nya 8 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 8,5. Jadi kalau misalnya diketahui nilai Q-nya itu hanya satu bilangan, tidak perlu dibagi 2 langsung. Tapi kalau misalnya ada 2 bilangan seperti ini harus dibagi 2. Nah, kita latihan. Data nilai ulangan harian matematika seorang siswa pada suatu periode diperlihatkan tabel berikut. Nah, ini nilainya, simbolnya huruf X. Nilainya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan frekuensinya, ini berarti nilai 3 yaitu sebanyak 2, nilai 4 sebanyak 3, nilai 5 sebanyak 7, nilai 6 sebanyak 10, dan 7 sebanyak 8, nilai 8 sebanyak 5, nilai 9 sebanyak 3, dan nilai 10 sebanyak 2. Tentukan min, median, dan modus. Nah, kita jawab, kita tentukan nilai min terlebih dahulu. Rata-rata, ini X bar sama dengan, nah ini jumlah dari 2 kali 3, ditambah 3 kali 4, ditambah 7 kali 5, ditambah 10 kali 6, ditambah 8 kali 7, ditambah 5 kali 8, ditambah 3 kali 9, dan yang terakhir ditambah 2 dikali 10. Nah, dibagi jumlah seluruh data, jumlah seluruh frekuensinya, yaitu 2 tambah 3 tambah 7 tambah 10 tambah 8 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Nah, ini sama dengan 6 tambah 12 tambah 35 tambah 60 tambah 56 tambah 40 tambah 27 ditambah 20 dibagi 40. Sama dengan 256 dibagi 40 yaitu 6,4. Berarti nilai rata-ratanya 6,4. Untuk nilai median atau nilai tengah, karena jumlah frekuensinya sama dengan 40, maka kita gunakan rumus median data genap, yaitu data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, di sini data ke 40 dibagi 2 yaitu data ke 20, ditambah 40 bagi 2 ditambah 1 yaitu data ke 21, kemudian kita bagi 2. Nah, sekarang kita cari data ke 20 dan ke 21. Nah, di sini data ke 1 dan ke 2. Nah, berarti ini adalah data ke 3 sampai dengan ke 5. Nah, kemudian yang ini berarti data ke 6 sampai dengan ke 12. Karena 5 tambah 7 yaitu 12, kemudian 12 tambah 10 yaitu 22. Nah, berarti di sini data ke 13 sampai data ke 22. Nah, karena yang ditanya data ke 20 dan data ke 21, berarti datanya adalah nilai 6. Nah, kita masukkan keduanya nilai 6. 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian yang terakhir yaitu modus, data yang paling sering muncul. Nah, nilai yang paling banyak di sini adalah 6, karena sebanyak 10 nilai. Nah, sedangkan nilai yang lain semuanya di bawah 10 frekuensinya.
Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan demi berkembangnya channel ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.